Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isa Abdul Ahmad, NIM 083. Saya Muhammad Raffi dengan NIM 094. Saya Pramudia Cahaya, NIM 105. Nah, jadi di sini kami akan membuat tugas review matkul peraturan pangan dengan topik analisis hubungan antara UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi khusus pada aspek mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan. Oke, pembahasan yang pertama adalah analisis hubungan UU dan PP. Nah, UU nomor 18 tahun 2012 pasal 52 sampai 54 dan pasal 133 yang berbunyi UU nomor 18 tahun 2012 pasal 52 sampai 54 dan 133 menjadi payung hukum yang mewajibkan pemerintah mengatur mekanisme penyimpanan pangan pokok, melarang penimbunan, serta memberikan ancaman sanksi administratif dan pidana kepada pelanggarnya. Kemudian PP nomor 17 tahun 2015 pasal 64 sampai 67 yang berbunyi PP nomor 17 tahun 2015 pasal 64 sampai 67 merupakan aturan turunan yang menjabarkan detail teknis dari UU seperti tata cara pelaporan, faktor penentu jumlah maksimal simpan, larangan menimbun, pengecualian, hingga sanksi administratif. Jadi UU memberikan dasar dan mandat, sedangkan PP memberikan aturan operasional. Contoh program implementasi oleh pemerintah yang pertama yaitu sistem resi gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang serta peraturan turunannya. Prinsipnya yaitu petani, koperasi atau pelaku usaha pangan menyimpan hasil panen atau pangan pokok serta komoditas tertentu di gudang yang terakreditasi. Gudang yang ditunjuk dikelola oleh pengelola gudang resmi yang diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Setelah menyimpan, pemilik komoditas mendapatkan resi gudang seperti dokumen elektronik atau tertulis sebagai bukti kepemilikan. Tujuan diadakannya program ini yaitu memberikan akses pembiayaan murah bagi petani atau pelaku usaha pangan, menjaga stabilitas harga pangan pokok agar tidak anjlok saat panen raya, kemudian menjamin ketersediaan stok pangan yang terdata resmi, mengurangi peran tengkulak yang biasanya membeli dengan harga rendah dari petani. Untuk program yang kedua yaitu e-monitoring stok pangan oleh Kemendak dan Bulog. Program ini dibuat agar pemerintah bisa memantau ketersediaan pangan pokok secara real time di seluruh Indonesia. Bulog berperan sebagai operator penyimpanan, distribusi, dan pelaporan stok pangan beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, daging, bawang, dan cabai. Pelaku usaha pangan, importir, distributor, gudang, dan retail besar wajib melaporkan stok dan pergerakan barang melalui sistem ini. Data yang masuk dipakai pemerintah untuk prediksi kebutuhan dan potensi defisit pangan, kontrol distribusi agar tidak terjadi kelangkaan. Kemudian stabilisasi harga pangan pokok lewat intervensi pasar bila diperlukan, misalnya operasi pasar oleh Bulog. Tujuan utama dari program ini yaitu transparansi stok pangan, kemudian pencegahan penimbunan dan kartel pangan. Stok maksimal per pelaku usaha dibatasi. Selanjutnya, stabilisasi harga dengan data real time, Bulog bisa cepat melakukan operasi pasar. Untuk program yang ketiga yaitu operasi pasar atau OP oleh Bulog. Mekanisme dari program ini yaitu saat harga pangan pokok naik signifikan atau terjadi kelangkaan, Kemendak dan Bulog menugaskan operasi pasar atau bisa disebut OP. Bulog menyalurkan stok cadangan beras pemerintah atau bisa disebut CPC pangan pokok lainnya ke pasar dengan harga di bawah harga pasar sesuai harga eceran tertinggi. Distribusi dilakukan ke pasar tradisional, retail, modern, dan melalui mitra Bulog, RPK, koperasi, BUMDes, pedagang lokal. Tujuan dilakukannya program ini yaitu menstabilkan harga pangan pokok agar tetap sesuai HET, menjamin ketersediaan stok pangan di pasar terutama saat terjadi
gejolak harga atau gagal panen. Kemudian melindungi konsumen dari harga tinggi dan petani dari harga yang terlalu rendah, mengurangi praktik penimbunan dan kartel pangan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, program-program tersebut memiliki kekurangan, antara lain sistem resi gudang atau SRG. Nah, kurangnya gudang terakreditasi. Tidak semua daerah sentra produksi memiliki gudang SRG yang standar, sehingga akses petani terbatas. Nah, kemudian akses pembiayaan masih rendah. Meski resi bisa dijadikan agunan, banyak bank masih selektif, sehingga petani kecil sulit memperoleh kredit. Kemudian, minim sosialisasi ke petani. Sebagian besar petani belum paham manfaat SRG, masih bergantung pada tengkulak. Kemudian, monitoring stok pangan oleh Kemendak dan Bulog. Ketentuan pada input manual. Nah, data stok pangan dari pelaku usaha harus diinput mandiri, sehingga rawan keterlambatan atau manipulasi. Nah, kemudian integrasi sistem belum maksimal. Meskipun terhubung dengan Kemendak, Bulog, BPJS, dan Satgas Pangan, sering terjadi ketidaksinkronan data antar lembaga. Kemudian, kurangnya transparansi publik. Data real time hanya bisa diakses pemerintah, masyarakat, dan pelaku pasar tidak punya akses penuh, sehingga kepercayaan masyarakat masih terbatas. Nah, yang selanjutnya yaitu operasi pasar atau OP oleh Bulog. Nah, ini tuh sifatnya reaktif, bukan preventif. OP baru digelar ketika harga sudah naik atau terjadi kelangkaan, sehingga sering terlambat menahan gejolak harga. Kemudian, cakupan distribusi terbatas. OP biasanya hanya di kota besar atau pasar tertentu, sehingga masyarakat di daerah pelosok kurang merasakan dampaknya. Nah, harga OP tidak selalu konsisten. Meskipun dijual lebih murah, terkadang harga di lapangan berbeda dari harga yang ditetapkan, karena biaya distribusi atau permainan para pedagang. Untuk selanjutnya, contoh nyata kasus pelanggaran kasus penimbunan minyak goreng tahun 2022. Nah, ribuan ton minyak goreng disimpan berbulan-bulan oleh pelaku usaha di gudang di Sumut, Jabar, dan Kalimantan Selatan. Tujuan menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga. Hasilnya pelaku diproses hukum dengan pasal Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 dan Peraturan Perundang-undangan 17 tahun 2015 sebagai dasar sanksi. Kasus penimbun beras tahun 2017 dan 2023. Ditemukan gudang menyimpan ratusan ton beras medium melebihi kapasitas izin. Ditindak dengan penyitaan dan ancaman pidana. Kasus minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara. Satgas Pangan menemukan sekitar 1,1 juta kilogram minyak goreng diduga ditimbun di gudang milik PT Salim Infomas Pratama Tbk, diliput oleh Kompas TV. Pemerintahan ini menilai ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 107 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Diliput Kompas, hukuman yang diancamkan penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 50 miliar rupiah. Kemudian kasus yang terakhir yaitu kasus beras di Serdang. Penelitian upaya menanggulangi tindak pidana dan penerapan sanksi pidana pelaku penimbun beras. Studi pada Polres Serdang, Bedagai menunjukkan bahwa sudah ada pelaku usaha beras yang ditahan stoknya melebihi kapasitas untuk menaikkan harga. Itu jurnal IT Science. Namun detail jumlah maksimal spesifik berapa ton atau gudang tidak selalu tersedia dalam publikasi kasus jurnal IT Science. Untuk kesimpulannya, Undang-Undang 18 tahun 2012 memberikan kerangka hukum, larangan, dan ancaman sanksi pidana. Peraturan Perundang-undangan 17 tahun 2015 menjabarkan mekanisme teknis dan administratif pelaku usaha dalam penyimpan pangan pokok. Hubungan keduanya, peraturan perundang-undangan adalah instrumen untuk mengeksekusi amanat undang-undang. Masalah utamanya yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Untuk solusinya, digitalisasi sistem pelaporan audit gudang rutin dan sanksi tegas agar efek jera. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sebelum memulai presentasi ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saya Pak. Saya